Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Muaziz, dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu hak tanggungan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti, yang mana mata kuliah ini wajib untuk diambil oleh mahasiswa ketika mengambil konsentrasi pada hukum bisnis di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama. Deskripsi mata kuliah hak tanggungan ini merupakan mata kuliah lanjutan yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh penjurusan atau konsentrasi hukum perdata bisnis atau hukum bisnis. Selain itu, pada mata kuliah ini, mahasiswa sebelumnya harus telah mengambil dan lulus pada beberapa mata kuliah pengantar, seperti pengantar hukum perdata, hukum perjanjian atau hukum kontrak, hukum perikatan, hukum agraria. Hal tersebut sebenarnya untuk menjadi dasar bagi mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah hak tanggungan ini. Oleh karena itu, mengingat materi ini memiliki relevansi dengan materi hukum perdata dan hukum perjanjian atau hukum kontrak ataupun hukum perikatan, maka mahasiswa juga wajib lulus dari mata kuliah ini. Ada kurang lebih 5 capaian pembelajaran yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa ketika mengambil mata kuliah ini diharapkan mampu memahami definisi hak tanggungan dan asas-asas hak tanggungan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan regulasi atau aturan hukum yang berkaitan dengan hak tanggungan. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami subjek, objek, serta isi dari hak tanggungan itu sendiri. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tingkatan dan proses beralihnya hak tanggungan. Dan yang kelima, sebagai penutup, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa hak tanggungan. Dalam mata kuliah ini juga terdapat beberapa pokok-pokok pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Setidaknya terdapat 7 pokok pembelajaran. Mulai yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup hak tanggungan. Yang kedua, relevansi hukum perjanjian dengan hak tanggungan. Yang ketiga, subjek dan objek hak tanggungan. Keempat, isi dan pendaftaran hak tanggungan. Dan yang kelima, yaitu peringkat dan beralihnya hak tanggungan. Yang nanti akan lebih detail akan saya jabarkan ketika proses pembelajaran terkait dengan pokok pembelajaran yang kelima ini. Yang keenam, yaitu hapusnya hak tanggungan, dan yang terakhir, penyelesaian sengketa hak tanggungan. Di pertemuan terakhir ini, mahasiswa harus melaksanakan studi lapangan. Jadi, studi lapangan itu penting bagi mahasiswa hukum, agar tidak hanya menguasai teori-teori yang ada di kelas, melainkan praktikum yang ada di lapangan terkait dengan masalah-masalah hukum. Ada setidaknya beberapa referensi yang bisa teman-teman mahasiswa jadikan acuan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama karya Sultan Remi Shahjadi, Hak Tanggungan dari penerbit Alumni Bandung.
Yang kedua, buku dari Adrian Sutedi dengan judul Hukum Hak Tanggungan, penerbitan Sinar Grafika. Dan yang keempat, bukunya Satrio dengan judul Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Kebendaan, dan Hak Tanggungan. Ini ada dua buku, buku 1 dan buku 2 dari penerbit Citra Aditya Bakti. Nanti akan saya sampaikan di link di sini. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang ada di internet. Harapan saya, teman-teman juga aktif untuk mencari referensi-referensi tambahan untuk memperkaya khasanah keilmuan dari teman-teman mahasiswa semua. Dalam mata kuliah ini, saya beserta tim dosen di program studi ilmu hukum, setidaknya terdapat 5 komponen dasar penilaian yang harus teman-teman mahasiswa kejar. Yang pertama, terkait dengan kehadiran. Kehadiran ini minimal harus 75%. Jika kurang dari itu, maka teman-teman tidak bisa mengikuti ujian dengan kehadiran memiliki bobot 20%. Yang kedua yaitu diskusi, bobotnya adalah 10%. Ini mengajak teman-teman mahasiswa untuk aktif di dalam proses perkuliahan. Yang ketiga yaitu tugas. Tugas ini nanti akan diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah termasuk saya dengan bobot 20%. Dan yang keempat yaitu ujian tengah semester dengan bobot 20%. Dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester. Adapun bobotnya yaitu 30%. Yang terakhir yaitu bentuk dan metode pembelajaran. Untuk mata kuliah ini, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran berupa ceramah, diskusi interaktif di kelas. Jadi, tidak hanya ceramah, tetapi mahasiswa juga dituntut untuk aktif dalam berdiskusi. Kemudian, ada analisis kasus. Ini bertujuan untuk mempertajam analisis, jiwa-jiwa analisis mahasiswa terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak tanggungan. Serta yang terakhir yaitu observasi lapangan. Termasuk di sini adalah praktikum yang berkaitan dengan penyelesaian hak tanggungan dan mekanisme pendaftaran yang berkaitan dengan hak tanggungan. Baik, terima kasih. Mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah hak tanggungan. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, sebelum kita mulai perkuliahan untuk meningkatkan sikap religius kita, maka alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan dan setelah kita berdoa, maka saya memiliki kewajiban yaitu melakukan presensi kepada teman-teman. Miftahul Jannah ada? Hadir, Pak. Arina? Hadir, Pak. Cindy? Hadir, Pak. Devi? Sedang sakit, Pak. Sakit. Baik. Langsung saja ya, karena sebagian besar sudah hadir. Hari ini, teman-teman, kita akan membahas tentang peringkat dan peralihan hak tanggungan. Sebelum itu, saya mau tanya, hak tanggungan itu apa? Jaminan kebendaan atas tanah. Hak Jaminan kebendaan atas tanah. jaminan kebendaan atas tanah. Hanya atas tanah? Atas barang yang tidak bergerak. Ya, silakan. Atas barang yang tidak bergerak. Atas aktiva yang tidak bergerak. aktiva yang tidak bergerak. Ada lagi? Kamu, Mbak? Sama. Ya. Jadi, hak tanggungan itu merupakan
Apa? Hak jaminan kebendaan atas tanah. Saya mau tanya, apakah hak tanggungan itu berdiri sendiri atau harus ada perjanjian sebelum adanya hak tanggungan? Oke, berarti di sini harus ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Hutang piutang. Hibah boleh? Boleh. Enggak. Anak boleh? Tidak. Jadi harus ada perjanjian. Setelah itu jaminannya berupa tanah. Oke. Sebelum lebih jauh tentang peralihan hak tanggungan, maka teman-teman perlu kembali mengingat siapa debitur dan kreditur dalam hak tanggungan. Ini kursor saya hilang. Siapa debitur dan siapa kreditur dalam hak tanggungan? Ada yang masih ingat siapa krediturnya? Orang yang Arin ya, Arin. Orang yang memberi pinjaman debitur, orang yang meminjam kreditur. Orang yang memberi pinjaman itu debitur, orang yang meminjam itu kreditur. Ada yang lain? Ya, apa? Elma. Kreditur itu orang yang memberi pinjaman, kalau debitur yang meminjam. Oke, kreditur adalah orang yang memberi pinjaman. Sedangkan debitur adalah orang yang meminjam. Dalam hak tanggungan, ya, debitur itu kita singkat sebagai D, dan kreditur kita singkat sebagai K. Debitur ini biasanya adalah boleh perusahaan nggak? Boleh perorangan? Boleh. Oke, berarti orang atau badan hukum. Kreditur biasanya adalah lembaga keuangan. Ya, sebut saja ini adalah bank gitu ya. Soalnya kalau Naftali Hana nggak mungkin sebagai kreditur gitu ya, karena dia belum mandiri secara ekonomi. Financial freedom-nya belum tercapai gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau sudah tahu debitur, sudah tahu kreditur, kira-kira dalam hak tanggungan itu ada peringkatnya nggak? Ada. Ini materinya sudah ada gitu ya. Kalau kalian waktu SD itu kan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Dalam keluarga juga ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Biasanya yang disayang itu anak terakhir gitu ya. Nah, anak pertama ya nggak begitu disayang. Berbeda dengan hak tanggungan. Hak tanggungan itu krediturnya juga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kreditur umum tanpa ada hak tanggungan disebut kreditur preferen atau konkuren. konkuren. Kreditur tanpa adanya hak tanggungan. Konkuren. Lupa? Konkuren. Kamu Mas? Lupa? Siva? Lupa? Ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya jawabannya ya. Oke, kita kembali ke peringkat dari hak tanggungan tadi. Hak tanggungan yang dibebankan di atas suatu objek. Objeknya ini objek hak tanah ya. Hak tanggungan ya. Bisa hak milik gitu ya. Hak guna usaha gitu ya. Berperingkat antara yang satu dengan yang lain. Maksudnya bagaimana? Jadi gini. Ini ada sebidang tanah. Sebut saja SHM nomor 115. Ya, dibebankan dengan HT nomor 197. Tanah dengan SHM 115 dibebankan dengan hak tanggungan nomor 197. Didaftarkan pada tanggal 1 November tahun 2024. Kemudian di tanggal 2 November 2024 tanah yang sama juga dibebankan dengan hak tanggungan
Tetapi di sini nomor hak tanggungannya adalah 199. Mana yang diutamakan? 1 November. Kita indikator pertama adalah terkait dengan lebih dulu mana nomor hak tanggungannya. Ya, registernya. Peringkat HT ditentukan menurut register, kemudian tanggal pendaftaran. Pendaftaran hak tanggungan di mana? Di kantor bupati. Kantor pertanahan. Ya, di kantor pertanahan ini ada di dalam pengaturan undang-undang hak tanggungan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ana? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jika didaftarkan pada tanggal yang sama, berarti penanggalannya didaftarkannya itu di tanggal 1 November sama-sama 1 November. Maka urutannya adalah didaftarkan pada tanggal yang sama, maka merujuk pada tanggal pembuatan hak tanggungan. Jadi ingat, setiap hak tanggungan itu harus dibuat aktanya, ya kan? Dibuat aktanya dulu. Ini masih di PPAT sebelum didaftarkan. Kalau PPAT, anggap saja satu PPAT yang sama. PPAT itu apa? Pejabat pembuat akta tanah, gitu ya. Misalnya PPAT dan notarisnya adalah Arina Syayin Afifah, misalnya. SHMKN, ALM, misalnya. Arina, notaris dan PPAT, namanya Arina. Mungkin nggak Arina ketika satu orang bernama Reno ingin mendaftarkan hak tanggungan di kantor notarisnya sama-sama Arina, Arina mengeluarkan satu nomor yang sama untuk 2 akte hak tanggungan. Boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Ya kamu, Priok. Bingung. Ya, Sabrina. Boleh nggak? Tidak. Kenapa? Semuanya harus bernomor urut. Oke, kita tanya ke notarisnya. Gimana, Arin? Boleh nggak? Arin adalah seorang notaris dan PPAT. Pada satu hari, ada orang yang bernama Reno mendaftarkan objeknya berupa hak tanggungan sebanyak 2 kali. Boleh nggak itu dikasih nomor misalnya 024 dan 024, nomor yang sama? Boleh? Oke, selamat. Nanti kita bertemu di pengadilan negeri. Ya nggak boleh dong. Kan harus berurutan. Kenapa? Karena nomor ini akan menjadi objek sengketa. Mungkin nggak hak tanggungan ini menjadi objek sengketa? Mungkin. Kalau nomornya sama, berarti mana yang otentik? Mana yang benar? Bisa dipahami? Ya, silahkan. Kan kalau dengan nomor yang sama, itu nggak bisa didaftarkan dengan dua objek barang. Maksudnya misal tanah gitu didaftarkan kali gitu. Tapi setahu saya itu kalau misal perumahan gitu kan Pak, biasanya itu ada yang didaftarkan luas tanahnya keseluruhan sama perpetakannya itu Pak. Oke. Itu gimana itu Pak? Oke, akan saya jelaskan ya. Ada sebidang tanah. Nih, kita hapus dulu. Ini sudah paham ya? Ada sebidang tanah seluas 1000 meter. 100. Ya, tambah 1. SHM nomor 119. Oke. Luas tanahnya 1000 meter. Kemudian dibuat kapling. Jadi 4. Ini kan jalan. Toh? Kalau perumahan kan gini ya. Ini nomor 1,
2, 3, 3B. Karena 4 itu sesuai Feng Shui jelek kan gitu ya. Iya dong? Ya. Kira-kira dari 4 coupling ini memiliki nomor SHM yang sama atau tidak? Tidak. 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 Ya jelas tidak. Karena ini pasti akan dipecah menjadi SHM misalnya nomor 201. SHM nomor 202. SHM nomor 203 dan SHM nomor 204. Ya, silakan. SHM ini ya otomatis akan menggantikan SHM ini ya, SHM nomor 119 ini secara otomatis akan digantikan atau SHM ini tetap ada? Gantikan. Harusnya menggantikan. Jadi, boleh nggak di antara satu rumah ini ada yang masih SHM 119 dari 4 petak itu? Nggak bisa. Tidak bisa. Maka, nomor SHM yang sama pada suatu objek yang sama, kira-kira boleh nggak? Enggak. Nah, itu jawabannya. Kamu sudah tahu sendiri. Bisa dipahami? Gampang kan? Oke, lanjut. Jika pendaftaran dan tanggal pembuatan hak tanggungan yang sama, maka parameter selanjutnya yaitu nomor urut akta pemberian. Nih, nomor urutnya. Ya. Kan nomor hak tanggungan itu pasti ada urutannya, Pak. Setiap satu hak tanggungan itu pasti punya nomor urut. Sama, konsepnya sama seperti penduduk Indonesia. Satu orang penduduk pasti memiliki satu NIK, ya enggak? Dan NIK-nya antara Khotijah dengan Randi, misalnya, sama atau beda? Beda. Pasti berbeda. Kalau plat nomor, ya nggak dibahas, karena satu mobil plat nomornya bisa banyak, ya. Nah, kalau laki-laki punya NIK banyak, patut dicurigai. Ada potensi berpoligami. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan beberapa akta hak tanggungan hanya dapat dilakukan pada PPAT yang sama. Ini pada umumnya. Pada umumnya. Kenapa kok pada umumnya? Boleh nggak dengan PPAT yang berbeda? Boleh, tetapi nanti ribet. Kenapa? Kalau PPAT-nya beda-beda, ketika ada sengketa, kreditur pasti akan bingung ini PPAT-nya yang sebelah mana. Dan secara ekonomis, hitungan dari perbankan itu tidak efisien, tidak efektif. Makanya satu orang notaris PPAT itu biasanya dia menghandle satu cabang suatu bank tertentu. Jadi ketika ada persoalan langsung ke notaris saya ini, PPAT saya ini, begitu. Itu lebih efektif dan efisien. Walaupun di dalam aturan perundang-undangan tidak dilarang. Tetapi untuk menghindari adanya kesalahan seperti ini, maka dipilihlah satu PPAT yang sama. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, silakan Arin. Kan dibilang tadi kan misal di nomor 119 itu otomatis berarti terhapuskan. Ya, karena otomatis ini menjadi SHM induk, Arin. SHM induk. Otomatis dihapus. Kenapa? Karena dari sejarah pertanahan, jadi tanah itu harus diurut dulu dari sejarahnya. SHM nomor 202, 201, ini lahir dari SHM nomor berapa? 119. 119. Secara otomatis SHM ini sudah tidak ada. Karena ini SHM induk. Posisinya sekarang sudah dipecah, diganti dengan SHM nomor 201, 202, 203, dan 204. Jadi nantinya itu per kaplenya itu tidak akan menimbulkan sengketa. Ya, akan menjadi sengketa kalau misalnya orang ini beli, nggak dibayar, belum lunas dijual. Iya dong? Nah, gitu. Kalau secara administratif, justru ini adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Bisa dipahami?
Oke, prioritas pemegang hak tanggungan ini, teman-teman, pemegang hak tanggungan berperingkat lebih tinggi, misalnya ini ya, lebih dulu, dia posisinya akan lebih didahulukan. Contoh, bidang tanah ini, ya, 4 kapling ini dijual seharga 200 juta misalnya. Pemegang hak pertama punya piutang sebanyak 150 juta. Jadi dari penjualan aset ini melalui lelang umum sebanyak 200 juta harus digunakan untuk pembayaran dari pemegang hak tanggungan yang pertama, yaitu sebanyak 150 juta. Setelah itu, yang 50 jutanya ini baru pemegang HT yang lain. Gitu. Bisa dipahami? Jadi sangat beresiko kalau kamu menjadi kreditur pada suatu objek hak tanggungan yang mana sudah dianggunkan atau sudah dibebani hak tanggungan. Jadi suatu tanah sudah dibebani hak tanggungan, kamu mau menjadi krediturnya. Wah, itu kamu insya Allah mendapatkan kapling di surga. Ya. Dampaknya apa? Nah, ini dampaknya pemegang hak ini berhak untuk mengambil hasil pelelangan umum atas hak tanah itu. Jadi diprioritaskan. Paham, Elman? Paham. Oke. Peralihan karena hukum. Jadi hak tanggungan itu bisa beralih karena hukum. Yang pertama, karena cesi. Cantik ya namanya ya. Kalau kamu nanti punya anak, kasih aja nama cesi. Atau subrogasi. Cesi itu, ini saya jelaskan lebih mudahnya. Cesi itu misalnya Amin adalah seorang debitur, ya, dan Hana adalah seorang kreditur. Dia punya bank, anggap saja bank BNI misalnya. Bank itu kan dia tidak boleh menyimpan jaminan kan, nggak bisa seenaknya dia. Dialihkanlah dari banknya Hana ke banknya Reno. Yang mengalihkan Hana, si kreditur itu, ke banknya Reno. Pertanyaan saya, kreditur atas utangnya, hak tanggungannya si Arin, ini siapa sekarang? Hana atau Reno? Reno, karena sudah ada peralihan hak tanggungan. Cara gampangnya cesi itu, ya. Kalau subrogasi, kebaliknya, sudah Arin kenal sama Reno. Ren, saya punya hak tanggungan nih, dibebani hak tanggungan nih di banknya Hana. Kamu beli deh, biar nanti saya utangnya ke Reno. Pemegang hak tanggungannya tidak lagi Hana, tetapi pemegang hak tanggungannya adalah Reno. Yang menyuruh adalah si Arin. Kenapa? Karena beberapa hal ya, mungkin takut kalau Hana tidak amanah misalnya, atau takut juga kalau Hana kepepet butuh misalnya, ada suatu faktor tertentu, akhirnya dialihkanlah jaminan itu ke orang lain, dialihkanlah menjadi cesi misalnya. Si Arin nggak mau, saya pengennya subrogasi aja. Karena kalau subrogasi, saya akan mencari debitur yang kreditur yang baru, yang itu biasanya teman saya, gitu ya. Dan otomatis akan lebih aman ya, tanpa merubah isi dari perjanjiannya. Jadi tidak pembaharuan utang ya, tetapi perubahan posisi. Bisa dipahami? Baik, teman-teman, karena waktu juga memisahkan kita, maka saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.